Di antara elegannya dua janda kaya yang hidup penuh kendali, siapa sangka satu perjalanan menjelang maghrib akan berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah terbayangkan. Ketika Anis tiba-tiba menghilang di tengah hutan sunyi, Ayak dipaksa menghadapi sisi paling gelap dari manusia, dan dirinya sendiri. Dalam kegelapan yang menjerat, ia menemukan bukan hanya ketakutan, tetapi keberanian yang mampu menyelamatkan nyawa banyak wanita. Namun pertanyaannya, apakah mereka bisa keluar hidup-hidup sebelum fajar tiba? Pagi di kota itu selalu dimulai dengan ritme yang teratur, deru kendaraan yang bersahutan, aroma kopi dari kedai kecil di sudut jalan, dan hiruk-pikuk masyarakat yang mengejar waktu. Namun bagi Ayak, pagi tidak pernah terasa terburu-buru. Kehidupannya setelah menjadi janda justru berjalan dengan tempo yang lebih tenang, seolah ia telah memahami betul seni mengatur dunia di sekelilingnya. Dengan rambut hitam panjang yang selalu ia tata rapi dan gaya berpakaian yang elegan namun sederhana, Ayak dikenal sebagai salah satu wanita paling terpandang di lingkungannya. Ia bukan hanya kaya karena warisan mendiang suaminya, tetapi juga pintar mengelola bisnis properti yang sudah lama ia jalankan bersama almarhum. Setelah kepergian suaminya 2 tahun lalu, Ayak sempat merasa dunianya runtuh. Namun perlahan-lahan ia bangkit, menemukan kembali ritme hidup, dan menjadi pribadi yang lebih tegar dari sebelumnya. Pagi itu, ia duduk di ruang makannya yang luas, menikmati sarapan sambil membaca pesan-pesan yang masuk ke ponselnya. Ruangan itu didominasi warna krem lembut dengan sentuhan emas di beberapa sudutnya, memberikan kesan hangat namun mewah. Di luar jendela besar, matahari baru saja merangkak naik, menyinari taman kecil yang dipenuhi bunga-bunga yang ia tanam sendiri. Kehidupan Ayak terlihat sempurna, setidaknya dari luar. Jam 9 kamu jadi ketemu klien itu, kan? Suara nyaring yang sudah sangat ia kenal tiba-tiba terdengar dari arah tangga. Ayak menghela napas perlahan. Hanya satu orang yang bisa memotong ketenangannya di pagi hari dengan sedemikian lantang. Ibu mertuanya, Bu Ramlah. Wanita itu sudah tinggal bersamanya sejak mendiang suaminya pergi. Meskipun Ayak menyayanginya, ia tidak bisa memungkiri bahwa terkadang Bu Ramlah bisa sangat cerewet dan penuh komentar untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu disentuh sama sekali. Jadi, Bu, jawab Ayak dengan senyum kecil. Jangan lupa pakai baju yang sopan. Jangan terlalu ketat. Jangan terlalu polos. Jangan juga yang warnanya aneh. Kamu tahu kan, klien laki-laki itu biasanya suka salah tingkah kalau lihat yang glamour-glamour. Oceh Bu Ramlah Wail turun tangga sambil memegang pegangan dengan kedua tangannya. Ayak menahan diri untuk tidak tertawa. Iya, Bu. Ayak pakai yang biasa saja. Biasa? Kamu tuh kalau bilang, biasa, tetap saja kelihatan kayak mau pergi ke gala dinner. Sahut ibu mertua itu sebelum duduk di seberang Ayak dan mulai mengambil roti di piring. Meskipun cerewet, Bu Ramlah sebenarnya sangat sayang kepada Ayak. Dialah satu-satunya alasan Ayak tidak merasa benar-benar sendirian setelah suaminya meninggal. Kehadiran wanita tua itu menjaga rumah tetap penuh suara dan mengisi kekosongan yang dulu sering Ayak rasakan. Namun ada satu orang lagi yang mengisi hidup Ayak dengan cara berbeda. Anis, sahabat karib sekaligus sesama janda yang sudah melewati kehidupan dengan luka yang sama. Jika Ayak adalah tipe wanita yang tenang dan penuh perhitungan, maka Anis adalah kebalikannya, ceria, spontan, dan seringkali membuat Ayak tertawa bahkan di hari-hari paling berat. Hubungan mereka terbentuk dari pertemuan yang tidak disengaja dalam sebuah acara seminar bisnis. Keduanya duduk bersebelahan, sama-sama berusaha menata hidup setelah kehilangan. Percakapan mereka mengalir begitu alami, seolah mereka telah saling mengenal bertahun-tahun. Sejak itu, mereka tidak pernah benar-benar terpisah. Pukul 10 tepat, suara klakson pelan terdengar dari luar. Ayak berdiri dari kursinya dan melirik jam dinding. Itu pasti Anis, katanya pada Bu Ramlah. Dia lagi? Ya Allah, anak itu energinya tidak pernah habis. Kalau bukan kamu yang sabar, saya rasa kalian sudah sering bertengkar, gumam Bu Ramlah sambil mengibaskan tangannya. Ayak hanya tersenyum dan melangkah keluar rumah. Di halaman depan, sebuah mobil SUV putih berhenti dengan kaca yang perlahan turun. Muncullah wajah Anis yang selalu ceria, lengkap dengan kacamata hitam besar dan senyum lebar. Assalamualaikum, yang cantik luar dalam, seru Anis sambil melambaikan tangan. Waalaikumsalam, jawab Ayak sambil tertawa kecil. Masya Allah, kamu pagi-pagi sudah glowing. Sementara aku, yah, begini-gini saja, kata Anis sambil menunjuk wajahnya sendiri. Kamu selalu kelihatan glowing. Beda gaya saja, balas Ayak sambil masuk ke mobil. Mereka melaju perlahan meninggalkan rumah. Perjalanan menuju pusat kota terasa nyaman dengan obrolan ringan yang sesekali diwarnai tawa. Anis bercerita tentang permintaan aneh kliennya yang ingin merombak rumah menjadi Instagramable tapi tetap syari,
sementara Ayak menceritakan masalah kecil dalam bisnis properti yang sedang ia tangani. Keduanya tampak begitu serasi, bukan dalam hubungan romantis, tentu saja, tetapi sebagai dua jiwa yang dipertemukan oleh nasib dan saling menopang satu sama lain. Dalam perjalanan itu, ada kehangatan yang sulit dijelaskan, seolah hidup mereka yang pernah runtuh kini perlahan-lahan dibangun kembali bersama. Saat makan siang, mereka duduk di sebuah restoran bergaya modern minimalis. Anis, seperti biasa, memesan terlalu banyak makanan. "Kamu itu tidak berubah," kata Ayak sambil tersenyum lembut. "Hidup cuma sekali, Ayak. Dan kalau kita sudah pernah kehilangan segalanya, kita jadi tahu mana hal-hal kecil yang bikin bahagia. Termasuk makan banyak," ujar Anis sambil mengangkat alis. Mata Ayak melembut. Ia paham betul maksud sahabatnya itu. Mereka berdua telah melewati masa-masa kelam, dan kini mencoba menjalani hari-hari dengan cara yang lebih ringan. Di tengah obrolan, Anis tiba-tiba mencondongkan tubuh dan berbisik, "By the way, besok kita jadikan ke acara itu di kota sebelah." "Tentu. Aku sudah siap," jawab Ayak. "Bagus. Aku sudah pesan mobil BMW seri 7 untuk kita pakai. Biar perjalanan lebih nyaman. Dan biar kita kelihatan sedikit lebih kaya," katanya sambil tertawa lebar. "Kita memang kaya, Nis," sahut Ayak setengah bercanda. Anis menepuk bahunya. "Nah itu dia. Jadi jangan kelihatan kayak orang mau ke pasar." Ayak hanya menggeleng sambil tersenyum. Ia tahu perjalanan itu akan menyenangkan. Setidaknya, itulah yang ia pikirkan. Hari berakhir dengan perasaan hangat dalam hati Ayak. Ia pulang ke rumah, menyapa Bu Ramlah yang sedang menonton sinetron, lalu menyiapkan barang-barang untuk perjalanan esok. Ia tidak punya firasat buruk apapun. Tidak sedikit pun. Bagi Ayak, besok hanyalah perjalanan biasa bersama sahabat yang selalu membuat hidupnya lebih berwarna. Ia tidak pernah membayangkan bahwa rencana sederhana itu akan berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang akan mengguncang hidupnya hingga ke akar. Tapi malam itu, Ayak tertidur dalam ketenangan, tanpa tahu bahwa kedamaian yang ia rasakan akan segera hilang dari hidupnya. Dan esok harinya, perjalanan yang ia anggap biasa itu pun dimulai, perlahan membawa mereka menuju sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Sore itu, matahari sudah mulai condong ketika Ayak, Anis, dan Bu Ramlah bersiap untuk berangkat. Udara hangat, namun tidak terlalu terik. Langit terlihat jernih dengan semburat jingga yang mulai merayap, pertanda maghrib akan segera tiba dalam beberapa jam lagi. Suasana yang biasanya menenangkan justru terasa sedikit berbeda bagi Ayak, meski ia sendiri tidak begitu memahami kenapa. Mobil BMW seri 7 yang dijanjikan Anis terparkir rapi di halaman. Mobil itu terlihat mengilap, elegan, dan memberi kesan kuat. Perjalanan mereka pasti akan terasa nyaman. Anis berdiri di samping mobil dengan kacamata hitamnya, meski cahaya matahari sebenarnya tidak terlalu menyilaukan. "Nah, ini dia kendaraan kita. Eksklusif, lembut, dan cocok untuk dua janda glamor seperti kita," katanya sambil mengedipkan mata. Ayak tertawa kecil. Bu Ramlah pasti tambah suka kalau tahu kursinya empuk. Dari belakang mereka terdengar suara batuk kecil. "Saya bukan cuma suka kursi empuknya, saya suka kalau mobilnya tidak bikin punggung saya sakit," sahut Bu Ramlah sambil berjalan perlahan ke arah mereka. Ayak membantu ibu mertuanya masuk ke kursi belakang, memastikan sabuk pengaman terpasang dengan aman. Anis, seperti biasa, sudah mengambil posisi sebagai pengemudi karena ia memang paling senang memegang kemudi. "Kalau begitu, kita berangkat," ucap Anis sambil menyalakan mesin. Mobil melaju keluar dari kompleks rumah Ayak. Suara mesin BMW terdengar halus, hampir tak terasa. Jalanan kota masih cukup ramai ketika mereka meninggalkan wilayah itu. Gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya jingga yang mulai menguning. Ayak memandang keluar jendela dengan perasaan damai, menikmati pemandangan sore yang selalu memiliki aroma nostalgia tersendiri. "Jadi, kamu sudah cek ulang proposal proyek itu?" tanya Anis sembari fokus pada jalan. "Sudah. Tinggal nego harga tanahnya saja. Tapi kupikir kita bisa bahas itu setelah acara besok," jawab Ayak. "Aku setuju. Mumpung kita lagi santai." Percakapan mereka mengalir ringan. Bu Ramlah ikut menimpali sesekali, bercerita tentang masa mudanya dan bagaimana ia dulu sering bepergian dengan almarhum suaminya ke kampung halaman. Kisah-kisah itu membuat suasana dalam mobil terasa hangat. "Dulu, kalau naik mobil malam-malam, bapakmu itu selalu berhenti kalau dengar suara jangkrik terlalu keras," kata Bu Ramlah sambil terkekeh. Katanya itu tanda ada makhluk halus lewat. Anis menoleh sebentar, tertawa. "Makhluk halus?
Yang kayak di sinetron, Bu. Ya, pokoknya, begitulah. Namanya juga cerita orang tua dulu. Ayak ikut tersenyum. Meski Bu Ramlah sering cerewet, cerita-ceritanya selalu mampu membuat mereka terhibur. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, suasana mulai berubah. Gedung-gedung tinggi perlahan menghilang, berganti dengan deretan pepohonan besar yang seakan membentuk lorong hijau di kiri dan kanan jalan. Lampu jalan semakin jarang terlihat, dan sinyal ponsel mulai melemah. Anis melirik layar navigasi yang beberapa kali kehilangan arah karena jaringan tidak stabil. Kalau masuk wilayah ini, sinyal memang suka hilang, kata Ayak. Aku hafal jalannya kok, balas Anis tenang. Kita tinggal lurus saja sampai ketemu percabangan besar. Namun meski ia tampak percaya diri, Ayak bisa melihat sedikit perubahan pada ekspresi Anis. Mungkin bukan takut, tapi lebih kewaspada. Suasana hutan menjelang maghrib memang bisa membuat siapapun merasa tidak nyaman. Berapa lama lagi kita sampai? Tanya Bu Ramlah dari kursi belakang. Mungkin sekitar 1 jam lagi, Bu, jawab Ayak. 1 jam? Ya Allah, semoga saya kuat menahan ini. Ayak menoleh. Menahan apa, Bu? Buang air kecil, kata Bu Ramlah lirih, seperti malu mengatakannya. Anis spontan menahan tawa. Aduh, Bu, baru juga lewat setengah jalan. Saya sudah bilang tadi sebelum berangkat, tapi kamu 2 orang sibuk saja dengan riasan dan tas kecilmu itu, jawab Bu Ramlah sambil menggerutu. Ayak mencoba menenangkan. Sudah, Bu, tahan sedikit lagi. Kita cari tempat istirahat terdekat. Tapi ini hutan semua, seru Bu Ramlah sambil menunjuk keluar jendela. Mana ada toilet? Anis melirik spion dan melihat wajah wanita tua itu yang mulai gelisah. Tenang, Bu. Kalau ibu tidak bisa tahan, kita berhenti kalau ketemu titik aman. Titik aman? Apa itu tidak berbahaya? Ini hutan, Nis, protes Bu Ramlah lagi. Ayak mengusap tangan ibu mertuanya. Tidak apa-apa, Bu. Kita cari yang benar-benar aman. Namun seiring mobil berjalan lebih jauh, pemandangan di sekitar mereka semakin sunyi. Langit jingga mulai memudar, berganti ke arah ungu kebiruan. Tidak ada kendaraan lain yang mereka temui setidaknya dalam 15 menit terakhir. Hanya suara mesin mobil dan hembusan angin dari celah pepohonan yang terdengar. Sinyal ponsel kini benar-benar hilang. Anis mengecek lagi layar navigasi yang sudah menunjukkan tanda garis merah. Hilang total, gumamnya. Kalau begini, kita tidak bisa buka maps, tanya Ayak. Sudah tidak bisa. Tapi tenang, aku masih ingat jalannya. Bu Ramlah menghela napas berat. Aduh, saya benar-benar tidak tahan ini. Kalau tidak berhenti, saya bisa sakit. Ada nada ketakutan dalam suara itu. Bukan hanya karena menahan buang air, tetapi juga karena situasi yang semakin tidak nyaman. Wanita tua itu tidak pernah suka suasana gelap, terlebih di tempat yang jauh dari keramaian. Kalau begitu, kita cari tempat berhenti sebentar saja, kata Ayak. Anis memperlambat mobil. Jalanan lurus panjang tanpa tikungan tajam. Pepohonan tinggi menjulang, menciptakan bayangan-bayangan gelap yang bergerak seiring hembusan angin. Meskipun belum benar-benar malam, suasana sudah cukup mencekam. Di depan itu, kelihatannya agak lapang, ujar Anis sambil menunjuk titik yang sedikit terbuka di sisi kiri jalan. Ayak mengangguk. Kayaknya aman. Mobil perlahan berhenti di tepi jalan. Detik itu juga, Bu Ramlah langsung membuka pintu. Tunggu, Bu. Jangan jauh-jauh, seru Ayak. Iya, saya cuma, sebentar, jawab Bu Ramlah sambil berjalan dengan langkah kecil dan terburu-buru menuju semak yang cukup rapat tetapi tidak terlalu dalam. Anis mematikan mesin mobil. Suasananya langsung berubah. Tanpa suara mesin, kesunyian hutan semakin terasa menusuk. Ayak dan Anis saling pandang. Kenapa tiba-tiba hening begini? Tanya Anis perlahan. Memang biasanya sepi kalau sudah sore, jawab Ayak, meski ia sendiri mulai merasakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang ia tidak bisa benar-benar jelaskan. Hanya suara serangga yang terdengar. Jangkrik, burung kecil yang terbang di kejauhan, dan deru angin. Mobil lain? Tidak ada. Suara orang? Tidak ada. Sinyal? Hilang. Ayak meraih ponselnya, tap layar berkali-kali. Tak ada bar sinyal sama sekali. Kita tunggu ibu, katanya akhirnya, mencoba tetap tenang. Anis mengangguk. Meski matanya tidak berhenti mengamati sekitar. Aku cuma berharap kita cepat selesai dan keluar dari hutan ini sebelum benar-benar gelap, gumamnya.
Ayak menatap pepohonan yang tampak gelap dan padat. Apapun yang menunggu mereka di perjalanan ini, ketegangan kecil itu baru saja mulai terasa. Andai saja mereka tahu apa yang akan terjadi beberapa menit setelah ini, mungkin mereka tidak akan berhenti di tempat itu sama sekali. Namun untuk saat ini, mereka hanya menunggu. Dan hutan, seolah ikut menahan napas bersama mereka. Kesunyian itu terus menggantung, seakan-akan alam sekitar sedang memerhatikan mereka dalam diam. Ayak menelan ludah, merasakan hawa lembab sore hari yang tiba-tiba seperti menempel di kulitnya. Bu Ramlah masih belum kembali ketika Anis akhirnya membuka pintu mobil dan turun. "Aku temani ibu." Takutnya dia terpeleset atau apa, katanya sambil merentangkan tubuh, melemaskan sedikit otot yang tegang karena terlalu lama duduk. Ayak ikut turun. "Ayo, kita pastikan ibu aman. Dia pasti sebentar lagi keluar." Mereka berjalan perlahan ke arah semak tempat Bu Ramlah menghilang, meski tetap menjaga jarak sopan. Cahaya matahari yang menembus sela pepohonan menciptakan bayangan panjang yang menari di tanah. Jalanan tampak sepi, bahkan tidak ada suara kendaraan dari kejauhan. Hanya suara langkah mereka berdua dan sesekali dengung serangga. "Aduh, kenapa hutan ini bisa sunyi banget, ya?" tanya Anis sambil melirik kanan kiri. "Sore, Nis. Memang suka begini." Ayak mencoba berbicara dengan suara normal, meski hatinya mulai gelisah. Anis tertawa kecil. Kayak latihan mental sebelum masuk dunia lain. "Nis, jangan ngomong sembarangan." Ya kan bercanda, namun suaranya sendiri terdengar tidak seasik biasanya. Ada sesuatu dalam suasana hutan itu yang membuat candaan terasa menggantung dan tidak hidup. Setelah beberapa langkah, terdengar suara ranting patah. "Aduh!" teriak kecil Bu Ramlah dari balik semak. Mereka langsung panik. "Ibu?" seru Ayak, mendekat. "Ibu tidak apa-apa?" tanya Anis. "Iya, kaki saya kesandung akar," sahut Bu Ramlah, muncul dengan wajah sedikit memerah. "Sudah, ayo cepat kembali ke mobil. Saya tidak suka tempat seperti ini." Ayak menahan tawa kecil. "Ayo Bu, pelan-pelan." Mereka bertiga berjalan kembali ke mobil. Anis yang sempat tegang mulai kembali bercanda. "Bu, lain kali kalau mau pipis darurat, kita siapkan popok dewasa saja ya. Biar tak perlu masuk hutan begini." Bu Ramlah menatap tajam. "Anis, kamu itu suka-suka saja ngomongnya." Ayak tertawa kecil. Ketegangan itu sedikit mencair, meski ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan hutan itu. Mungkin hanya perasaan saja, pikirnya. Mereka bertiga masuk kembali ke mobil. Saat Bu Ramlah duduk di kursi belakang, ia mengibas-ngibaskan tangannya seperti mengusir hawa dingin. "Ayahmu dulu kalau lewat hutan begini, selalu baca doa khusus." "Saya jadi ingat," gumamnya. Anis menyalakan mesin mobil, tetapi sebelum ia menginjak pedal gas, ia berkata, "Ayak, kamu bisa cek ban belakang sebentar? Kayak ada suara aneh tadi waktu kita berhenti." Ayak mengangguk. "Baik." Ia turun dan berjalan memutar ke belakang mobil. Suara dedaunan yang terinjak di bawah kakinya terdengar lebih keras daripada biasanya karena suasana yang terlalu senyap. Ia memeriksa ban, menekan sedikit permukaannya. "Ban aman, Nis," serunya. "Oke." Anis membuka pintu mobil, bersandar dan melongo keluar sambil memegang pintu. Ayak kemudian memeriksa bagian bagasi kecil, memastikan tidak ada barang yang jatuh. Ia menoleh sebentar untuk melihat Anis, tetap di posisi yang sama, bersandar santai sambil menikmati angin sore. Suasana masih terasa normal. Setidaknya sampai beberapa detik berikutnya. "Nis, kamu lihat ibu sudah aman kan?" tanya Ayak sambil berdiri dan menutup bagasi. Namun suara Anis tidak terdengar. Ayak menoleh lagi. Pintu mobil masih terbuka. Angin masih berhembus. Tapi Anis tidak di sana. "Nis," panggil Ayak pelan. Tidak ada jawaban. Ia langkahkan kaki ke arah pintu pengemudi. Tidak ada siapa-siapa. Ayak menelan ludah. Mungkin Anis hanya pindah ke sisi lain mobil? Mungkin sedang melihat sesuatu di dekat pohon? Ia mencoba menenangkan diri. Namun saat ia memanggil lagi, "Anis, jangan bercanda." Suara itu justru tenggelam dalam kesunyian yang terasa semakin pekat. Ia berjalan mengitari mobil, memeriksa sisi kanan, sisi kiri, bagian depan. Tidak ada tanda-tanda Anis. Tidak ada suara langkah. Tidak ada suara ranting patah. Sama sekali tidak ada. Seakan Anis menghilang dalam satu kedipan mata. Ayak berdiri mematung. Napasnya mulai tidak teratur.
Ia melangkah beberapa meter dari mobil, menatap ke arah hutan yang tampak semakin gelap karena matahari mulai tenggelam. "Anis!" panggilnya lebih keras. Hanya Gema kecil yang kembali. Bu Ramlah dari dalam mobil berseru, "Kenapa, Nak? Kamu manggil Anis?" Ayak tidak langsung menjawab. Ia menatap pepohonan rapat yang seakan-akan kini memiliki bayangan lebih gelap dari sebelumnya. Hatanya berdegup semakin cepat, rasa panas menjalar ke tengkuknya. Ia melangkah lagi, sedikit lebih cepat. "Anis, jangan bercanda. Keluar." Tetap tidak ada respons. Ia berhenti. Bibirnya bergetar. Dingin merayap naik dari ujung jari ke lengan. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, Ayak merasakan sesuatu yang ia tidak bisa jelaskan. Perasaan bahwa ada sesuatu yang berubah di hutan itu. Bukan hanya ketenangan yang terlalu senyap, tetapi seolah ada mata yang mengawasi dari balik kegelapan. "Ibu!" Suara Ayak hampir bergetar ketika ia kembali menoleh ke arah mobil. "Anis, hilang." Bu Ramlah memicingkan mata dari jendela. "Hilang? Maksudmu apa hilang?" Ayak tidak bisa menjawab. Ia hanya memandang ke arah pepohonan gelap yang terlihat begitu asing dan tak bersahabat. Angin sore berhembus lagi, kali ini terdengar seperti desis yang panjang. Anis sudah tidak ada. Dan bagi Ayak, ketenangan yang ia rasakan sejak pagi telah resmi hancur. Ayak memanggil-manggil nama Anis, tetapi tidak ada jawaban. Suara terakhir yang keluar dari mulutnya pada bab sebelumnya masih menggantung di udara, memantul lemah di antara pepohonan yang menjulang tinggi dan semakin gelap. Senja telah benar-benar turun, menyisakan cahaya jingga yang merambat perlahan menjadi kelabu, lalu pudar di telan malam yang mulai merapat. "Anis!" ulang Ayak, kali ini lebih keras. Suaranya terdengar lebih putus asa dibanding panggilan pertama. Ibu mertuanya yang masih berdiri dekat mobil menggigil pelan, entah karena udara yang mulai menurun suhunya atau karena kecemasan yang menekan dadanya. "Ya Allah, Ayak, kok dia nggak jawab? Tadi kan masih di samping kamu." Ayak menelan ludah, merasakan detak jantungnya mulai berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia memaksa dirinya tetap rasional, tetap berdiri tegak meski bulu kuduknya perlahan meremang. Mungkin dia cuma jalan sedikit ke dalam, Bu. Mungkin cari tempat buat lihat sekitar. Kan tadi kita sempat bercanda-canda tuh. Mungkin dia iseng. Tetapi ia sendiri tidak yakin. Kepergian Anis berlangsung terlalu cepat, terlalu senyap. Tanpa suara ranting patah, tanpa tawa kecil, tanpa langkah menjauh yang biasa terdengar ketika seseorang berjalan di atas tanah kering. Hanya keheningan yang terasa seperti kain tebal yang menutupi dunia. Ayak mengambil senter dari dashboard mobil, lalu menyalakannya. Cahaya putihnya menembus gelap, memantul pada batang-batang pohon pinus yang memanjang ke atas seperti dinding katedral alam. Ibu mertuanya mendekat sedikit, memegangi kerah cardigannya yang mulai terasa dingin. "Kamu yakin dia masuk ke dalam hutan, ya?" "Waduh, saya takut ada binatang." "Enggak apa-apa, Bu. Saya cuma mau lihat sebentar," jawab Ayak, mencoba tersenyum menenangkan meski sudut bibirnya bergetar. Ia melangkah perlahan, memusatkan cahaya ke tanah untuk mencari tanda-tanda apapun. Jejak sepatu Anis, daun terinjak, tanah tergores, apa saja yang menandakan keberadaannya. Namun tidak ada. Tanah di sana seolah tidak pernah disentuh siapapun selain dirinya. "Anis!" teriaknya lagi. Keheningan itu kembali membalas. Bukan seperti hutan biasa yang biasanya memantulkan suara-suara kecil, burung, jangkrik, dedaunan. Ini hutan yang terlalu tenang, terlalu sunyi. Ayak mulai merasakan hawa aneh yang sejak tadi ia abaikan. Sejak perjalanan melewati jalur sepi dan deretan pohon yang terlalu rapat, seolah ada tatapan yang mengikuti dari balik gelap. Ia mencoba menepis pikiran itu, namun tiap langkah yang diambil justru membuatnya semakin sadar. Rasa diintai itu nyata. Ada getaran halus di tengkuknya, seperti hembusan udara dingin yang tak seharusnya ada. Tangannya sedikit berkeringat meski suhu udara menurun. "Ya, jangan jauh-jauh. Saya takut." Suara ibu mertuanya terdengar kecil, hampir seperti suara anak-anak. Ayak menoleh sekilas dan mengangguk. "Tenang aja, Bu. Saya dekat kok. Anis mungkin cuma..." Kalimat itu menggantung. Ia tiba-tiba mengingat ekspresi terakhir Anis sebelum hilang dari pandangan. Wajahnya sempat menoleh ke kanan, sedikit mengernyit, seolah mendengar sesuatu yang aneh. Waktu itu Ayak mengabaikannya. Ia pikir Anis hanya penasaran pada suara hewan. Tetapi kini, mengingatnya kembali, ada sesuatu yang salah dengan tatapan itu.
seperti seseorang yang mendengar bisikan yang tidak semestinya didengar manusia. Ayak menelan rasa takutnya lalu melangkah sedikit lebih dalam. Cahaya senter membelah kegelapan, menyingkap semak rendah dan akar-akar besar yang menjalar seperti urat raksasa di tanah. Namun lagi-lagi, tidak ada tanda kehidupan. Tidak ada suara. Tidak ada daun bergerak. Tidak ada Anis. Hatinya mulai dipenuhi rasa bersalah. Kenapa aku izinkan dia turun juga? Kenapa aku nggak perhatiin dia lebih dekat? Ayak mengusap wajahnya, menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Namun ketenangan itu tak bertahan lama ketika ia mendengar sesuatu. Suara samar yang tak bisa ia pastikan berasal dari mana. "Yak!" Suara ibu mertuanya kembali memanggil. Tetapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena mendengar hal yang sama. "Kamu dengar?" Ayak menoleh cepat. "Dengar apa?" Ibu mertuanya menatap ke arah gelap di belakang Ayak, matanya melebar. Kayak ada yang jalan." Ayak menajamkan pendengarannya. Awalnya ia tidak mendengar apapun, tetapi beberapa detik kemudian, ia mendengar bunyi itu, pelan, seperti gesekan kain pada dedaunan. Bukan suara langkah manusia yang jelas, tapi lebih seperti sesuatu yang bergerak mengelilingi mereka. Cahaya senter di tangan Ayak sedikit bergetar. Ia memutarnya ke segala arah, mencoba mencari sumber suara. Namun cahaya itu hanya menyorot dahan, batang pohon, dan semak yang diam. Tidak ada apapun di sana. "Anis, jawab dong kalau kamu bisa dengar." "Anis!" Suaranya terdengar lebih putus asa, lebih takut, dan ia membencinya. Namun hutan tetap diam, tetap sunyi, tetap menelan setiap panggilan mereka. Ayak menarik tangannya kembali, lalu memutuskan untuk mundur menuju mobil. Ia tidak bisa membiarkan ibu mertuanya berdiri sendirian di sana lebih lama. Ia melangkah mundur, masih memutar cahaya senter. Setiap langkah terasa berat seolah tanah itu mencoba menahannya. "Saya nggak enak perasaan, ya?" bisik ibu mertuanya ketika Ayak sudah kembali di dekatnya. "Kayak ada yang ngikutin." Ayak menatap hutan lebat yang kini tampak seperti mulut besar yang bisa menelan siapa saja tanpa sisa. Perasaan yang sejak tadi ia coba abaikan kini tumbuh semakin jelas dan semakin mengerikan. Bukan hanya karena Anis hilang begitu saja, tapi karena ada sesuatu yang tidak terlihat, tidak terdengar, namun terasa dekat. Sangat dekat. Dan apapun itu, seolah menunggu. Ayak menggenggam erat senter di tangannya, menatap ke arah gelap yang baru saja menelan sahabatnya. "Harus kita cari lagi," bisiknya lirih. Meski suara gemetar itu menunjukkan ia sendiri mulai meragukan keberaniannya. Di dalam hutan yang semakin gelap, jawaban tetap tidak datang. Yang ada hanya perasaan mengintai yang semakin kuat, dan malam yang baru saja dimulai. Masih terngiang jelas dalam benak Ayak, dan kalimat itulah yang terus menekan dadanya ketika ia menatap lebatnya hutan di depannya. Ketakutan itu tidak berkurang, justru semakin terasa nyata seiring angin malam yang mulai menusuk. Namun ia tahu, tak ada waktu untuk hanya berdiri dan berharap Anis kembali dengan sendirinya. "Bu, saya coba cek sedikit lagi, ya?" ucap Ayak dengan suara yang berusaha stabil, meski gemetar halus tak bisa ia sembunyikan. Ibu mertuanya memegang lengan Ayak, jari-jarinya dingin seperti baru disentuh es. "Jangan jauh-jauh, ya. Saya takut, ada sesuatu di dalam sana." Ayak hanya mengangguk, lalu menyorotkan lampu senter lebih dalam ke arah gelap. Ia menarik napas panjang, menegakkan tubuh, dan melangkah maju. Setiap langkah terasa lebih berat dari langkah sebelumnya, seperti tanah di bawahnya mengisap sebagian keberaniannya. Tidak jauh dari titik terakhir ia melihat Anis, ia menemukan sesuatu. Sebuah ranting patah, besar, dan patahannya masih terlihat segar, bukan patahan lama. Ayak berlutut, memegang ujungnya, lalu menoleh ke sekitar. Tidak ada hewan besar di daerah itu yang bisa menghasilkan patahan seperti ini kecuali manusia, atau sesuatu yang ukurannya setara manusia. "Apa ini?" gumamnya pelan. Ia melangkah lebih dalam beberapa meter hingga menemukan hal yang membuat dadanya mencelos. Di atas semak rendah, tersangkut sobekan kecil kain berwarna biru gelap, warna sama persis dengan outer yang dipakai Anis tadi sore. Ukurannya hanya sebesar koin, seperti tergores sesuatu, tertinggal di sana secara tidak sengaja. "Anis," bisiknya. Kali ini suaranya pecah. Ia berdiri sambil memegang kain itu erat-erat, seolah itu adalah satu-satunya bukti keberadaan sahabatnya. Senter di tangannya terus bergerak mengikuti instingnya, mencari-cari jejak lain. Dan tak lama setelah itu, Ayak mendengar sesuatu, suara samar yang membuat darahnya berdesir. Seperti suara seseorang yang kesulitan bernapas.
tercekik, terhalang. Suara itu sangat pelan, hampir seperti hembusan angin yang ragu. Namun bagi Ayak, itu jelas bukan angin. Bukan suara binatang. Itu manusia. Dan sangat mungkin itu Anis. Anis? Teriaknya. Langkahnya refleks bergerak ke arah suara tersebut. Hutan seperti menelan suaranya. Namun suara tercekik itu terdengar lagi, sedikit lebih jelas. Seolah berasal dari balik deretan pohon besar yang menjulang seperti tiang-tiang hitam. Ayak mempercepat langkahnya, semakin dalam masuk ke kegelapan. Dedauan menampar kakinya, ranting-ranting kecil patah di bawah sepatu heelsnya yang sejak tadi terasa tidak cocok untuk medan seperti itu. Anis, jawab. Aku di sini, teriak Ayak lagi. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Hening, bukan hening biasa. Hening yang begitu tebal hingga Ayak bisa mendengarnya. Dia berhenti melangkah, tubuhnya menegang. Senter di tangannya bergerak gelisah ke kiri dan kanan. Kemudian, kerak. Suara seperti ada yang menginjak ranting di belakangnya. Ayak menoleh cepat. Siapa? Tidak ada jawaban. Senter menyorot pohon-pohon yang tegak kaku. Bayangannya memanjang seperti tangan-tangan gelap. Tetapi tidak ada apapun di sana. Kerak. Kali ini lebih dekat. Dari arah kanan. Ayak mundur selangkah. Tubuhnya mulai gemetar. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang bergerak, tetapi bersembunyi. Sesuatu yang seperti sedang mengamati. Anis, kalau kamu bisa dengar, tolong jawab, bisiknya lirih, hampir bergetar. Kerak, kerak. Suaranya semakin cepat, semakin dekat. Ayak menelan ludah, memegang senter lebih erat. Ia menyorotkan cahaya ke arah suara dan pada detik itulah ia melihatnya. Sekilas. Bukan wajah. Bukan tubuh yang jelas. Hanya siluet. Siluet hitam yang berdiri di balik dua batang pohon besar. Tinggi, kurus, bentuknya tidak wajar, dan bergerak mundur dengan cara yang tidak seperti manusia berjalan. Ayak terbelalak. Napasnya tercekat. Tanpa berpikir panjang, ia berlari. Ia tidak peduli ranting yang mencakar kakinya atau napasnya yang tersengal. Ia hanya tahu satu hal. Apapun yang ia lihat itu tidak semestinya ada di sana. Tidak, itu bukan manusia. Bu, bu, teriaknya sekuat tenaga sambil berlari. Lampu senter goyang-goyang liar di tangannya, menerangi jalan setapak seadanya. Ia mendengar suara langkah lain di belakangnya, entah bayangannya sendiri atau sesuatu lain yang ikut berlari. Ia tidak menoleh lagi. Begitu mencapai mobil, Ayak langsung membuka pintu dengan sisa tenaga yang ada. Ibu mertuanya langsung menjerit ketika melihat wajah Ayak yang pucat dan napasnya yang terputus-putus. Ya Allah, ya, kamu kenapa? Ayak tidak sempat menjawab. Ia hanya menoleh sekilas ke arah hutan yang kini kembali diam, namun terasa jauh lebih menakutkan. Namun ketakutan itu hanya awal. Ketika Ayak menutup pintu mobil dan mencoba menenangkan diri, ia, tanpa sengaja, melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir seketika. Interior mobil berantakan. Sangat berantakan. Tas belanja Anis terguling, isinya berserakan. Kotak tisu terlempar ke lantai. Botol minum terbuka dan meneteskan air. Bahkan jaket yang tadi dilipat rapi di belakang kini berada di depan kursi. Astagfirullah, ini siapa yang? Gumam ibu mertuanya. Suaranya gemetar. Ayak memandang ke sekeliling mobil, matanya melebar. Ia baru menyadari sesuatu. Pintu belakang sebelah kiri tidak tertutup rapat. Padahal ia yakin benar semua pintu sudah tertutup sebelum ia masuk hutan tadi. Ayak menelan ludah, tangannya semakin gemetar. Bu, ucapnya pelan, hampir seperti berbisik. Kayaknya, ada sesuatu yang masuk ke mobil kita. Dan malam itu terasa semakin pekat, semakin dingin, dan semakin jelas. Mereka tidak sendirian. Bukan sejak Anis hilang. Mungkin, bahkan sejak perjalanan itu dimulai. Dan malam itu terasa semakin pekat, semakin dingin, dan semakin jelas. Mereka tidak sendirian. Pikiran itulah yang terus mengulang di kepala Ayak ketika ia kembali menatap pintu mobil yang tidak tertutup rapat, seakan ada seseorang, atau sesuatu, yang baru saja keluar atau masuk tanpa izin. Jantungnya berdebar tak teratur, dan setiap detik terasa seperti tekanan yang menahan napasnya. Namun satu hal yang lebih menakutkan daripada apapun adalah kenyataan bahwa Anis masih belum ditemukan. Ayak mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri meski tubuhnya terus gemetar. Bu, kita nggak bisa di sini, katanya pelan, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Saya mau coba lihat lagi, tapi jangan keluar dari mobil.
kunci pintunya dari dalam. Ibu mertuanya memegang tangan Ayak, wajahnya penuh kekhawatiran. "Ya, kamu jangan lama-lama. Saya takut kamu juga hilang." "Aku cuma cek sebentar," jawabnya. Padahal, ia tidak yakin dapat menemukan sesuatu yang masuk akal. Tapi bayangan Anis sendirian, mungkin terluka, mungkin diseret entah siapa, membuat Ayak menolak untuk diam. Ia tidak bisa. Tidak pada sahabat yang sudah seperti saudara sendiri. Dengan senter di tangan, Ayak kembali melangkah ke arah hutan, walau kaki dan jantungnya sama-sama bergetar. Angin dingin menyapu pipinya, membawa bau lembab tanah yang basah dan sesuatu yang lain, bau yang tidak ia kenali, seperti campuran logam dan debu. Ia berjalan perlahan, memilih arah berbeda dari sebelumnya, mencoba mengikuti logikanya sendiri. Jika seseorang membawa Anis, pasti ada jalan setapak yang mereka gunakan. Ayak memusatkan perhatian pada tanah. Dan benar saja, tidak jauh dari area mobil terparkir, ia melihat tanah berpasir terganggu, seperti ada langkah kaki diseret. Ia menunduk, menyorot cahaya lebih dekat. Ada bekas sol sepatu, sebagian jelas, sebagian hilang tertutup dedaunan. "Di sini," gumamnya, mengikuti jejak tersebut. Jejak itu membawanya lebih dalam, melewati akar-akaran besar yang melintang seperti ular tidur, dan melewati semak yang merunduk rendah. Ketika ia mendorong dedaunan tebal di depannya, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di balik rimbunnya semak tumbuh rapat, ada celah yang tidak terlihat dari luar. Sebuah pintu kayu tua setinggi dada manusia, hampir seluruhnya tertutup lumut dan ranting. Tanpa senter, mustahil ia melihatnya. Ayak tertegun. Apa ini jalan masuk? Tempat persembunyian? Atau tempat mereka membawa Anis? Ia mendekat perlahan. Pintu itu tampak sangat tua, namun jelas masih sering digunakan. Ada bagian yang bersih dari debu, seperti sering disentuh. Jantung Ayak semakin keras berdetak. Ia memegang gagang pintu dan mendorongnya perlahan. Pintu itu terbuka dengan suara krek panjang yang membuat tubuhnya kaku. Di baliknya, ada lorong tanah sempit, cukup untuk satu orang lewat. Dinding di kiri kanan terbuat dari tanah padat, dengan akar kecil menggantung seperti jaring laba-laba. Udara di dalam lorong dingin dan bau lembabnya menusuk hidung. Ayak menelan ludah. "Ya Allah, apa ini?" bisiknya. Namun ia tetap melangkah masuk. Setiap detik ia merasakan desakan kuat di hatinya bahwa ia hampir menemukan sesuatu. Atau seseorang. Lorong itu panjang, lebih panjang dari yang ia duga. Hanya suara langkahnya sendiri yang terdengar, bergema samar di dalam ruang sempit itu. Hingga akhirnya lorong itu terbuka ke sebuah ruangan besar yang berada di bawah tanah. Ayak berhenti di ambang pintu tanah tersebut, tubuhnya membeku. Di depan matanya, ada bangunan kecil yang tampak seperti gudang reyot. Atapnya dari seng berkarat, dindingnya dari papan kayu yang rapuh dan berlubang. Lampu kuning redup menggantung di tengah ruangan, berkelip-kelip seperti hampir padam. Dan di samping bangunan reyot itu, Ayak melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjatuhkan senter. Gembok, rantai, pintu kecil, dan suara. Suara lirih, seperti seseorang menangis menahan sakit. Ayak mendekat dengan langkah gemetar. Ia menempelkan telinganya pada pintu dan mendengar suara sayup-sayup, sangat lemah, seperti suara wanita memohon. "Tolong, ada orang?" Ayak langsung mengetuk pelan. "Halo?" "Ada orang di dalam." Sunyi sebentar, lalu terdengar suara bergetar menjawab, "Tolong, kami sudah berbulan-bulan di sini." Ayak memegangi dadanya. "Berbulan-bulan?" ulangnya. Suaranya hampir tidak keluar. "Siapapun, tolong buka, kami nggak kuat lagi." "Kami?" Ayak tertegun. Itu berarti bukan satu orang. Ada beberapa. Dengan tangan gemetar, Ayak menyinari celah pintu dan terkejut melihat mata seorang wanita yang tampak sayu, cekung, dan dipenuhi ketakutan. Kulitnya pucat, bibirnya kering, dan rambutnya acak-acakan, seperti sudah lama tidak terurus. "Ya Tuhan," bisik Ayak. "Siapa kamu?" Suara wanita itu kembali terdengar. "Aku Ayak," jawabnya cepat. "Aku lagi cari sahabatku. Namanya Anis. Dia hilang di hutan ini." Wanita itu terisak kecil. Kalau dia dibawa orang, bisa jadi dia ada di tempat lain, atau baru dimasukkan ke salah satu ruangan. Kalimat itu menghantam Ayak seperti air es. Ia berpegangan pada dinding kayu agar tidak jatuh. "Berarti Anis memang diculik," gumamnya. Wanita itu mengangguk lemah. "Tempat ini
sudah sering dipakai mereka. Wanita-wanita hilang yang diberitakan di TV, banyak yang dibawa ke sini. Ayak merinding hebat. Semua puzzle mulai menyatu. Jejak kaki, suara tercekik, siluet aneh, mobil berantakan, dan hilangnya Anis. Ini bukan kejadian kebetulan. Ada orang-orang tertentu yang memang berburu wanita di area itu. Hatinya langsung hancur membayangkan Anis mungkin berada di tempat terpisah, mungkin disekap, mungkin terluka. Berapa orang di dalam? Tanya Ayak mencoba tetap tenang. 6. Jawab suara lain, lebih lemah. Kami lapar, haus, tolong bawa kami pergi. Ayak mengusap wajahnya. Saya bakal cari cara buka ini. Saya janji. Ia memeriksa gemboknya, besar, tebal, sulit dibuka tanpa alat. Hatinya semakin panik ketika menyadari ia tidak punya apapun yang bisa memotongnya. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari sudut ruangan. Ayak membeku. Bukan langkahnya. Bukan langkah para wanita. Mereka berada di balik pintu. Ini suara seseorang, atau beberapa orang, mendekat dari lorong lain. Ayak mematikan senter seketika, menahan napas. Suara itu semakin jelas. Berat, teratur. Seperti langkah seseorang yang sedang menjaga atau memeriksa area itu. Ia mundur perlahan, mencari tempat untuk bersembunyi. Suara rantai yang bergesekan, pintu digedor, para wanita yang menahan tangis, semua bercampur menjadi suasana mencekam yang menekan telinga dan dadanya. Ayak menemukan sudut gelap di balik tumpukan papan kayu usang. Ia menyelipkan tubuhnya di sana, menundukkan kepala, menahan agar napasnya tidak terdengar. Dari celah papan, ia melihat bayangan dua pria masuk ke ruangan. Tubuh mereka besar, langkah mereka berat. Satu dari mereka membawa tongkat besi, satu lagi membawa senter. Ada suara tadi, suara pria itu terdengar kasar. Mungkin hewan, jawab yang lain. Tapi cek pintu tahanan. Jangan sampai ada yang kabur. Ayak hampir pingsan mendengarnya. Ia memeluk diri, menggigit bibir sampai sakit. Para wanita di balik pintu langsung terdiam seketika, mencoba tidak mengeluarkan suara. Mereka jelas sudah terlalu sering mengalami kejadian seperti itu. Pria itu mengetuk pintu keras-keras. Diam. Duduk di tempat. Siapapun yang bikin suara, gue tarik keluar. Ayak memejamkan mata kuat-kuat, menahan tubuhnya agar tidak bergerak sedikit pun. Berkali-kali ia berdoa dalam hati agar para pria itu tidak melihat jejaknya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti 1 jam, kedua pria itu akhirnya keluar dari ruangan, berjalan kembali ke lorong lain sambil menggerutu tentang pergantian jaga. Ketika suara langkah menghilang, Ayak baru berani bernapas lagi. Ia keluar dari tempat persembunyian, lututnya masih lemas. Ia mendekati pintu dan kembali berbisik pada para wanita. Aku belum bisa buka sekarang, katanya. Suaranya bergetar. Tapi aku janji, aku akan kembali. Wanita di balik pintu itu membalas lirih. Tolong bawa kami pergi, dan temukan temanmu. Ayak mengangguk meski mereka tidak bisa melihatnya. Dalam hatinya, hanya ada satu tujuan. Anis harus ditemukan. Dan semua wanita itu harus keluar dari neraka ini. Apapun risikonya, apapun bahayanya. Ayak berbalik, mengencangkan genggaman tangannya, dan mengambil langkah pertama untuk keluar dari tempat tersembunyi itu, dengan tekad yang lebih besar dari ketakutannya. Ayak berbalik, mengencangkan genggaman tangannya, dan mengambil langkah pertama untuk keluar dari tempat tersembunyi itu, dengan tekad yang lebih besar dari ketakutannya. Namun 3 langkah setelah itu, ia berhenti. Napasnya tidak mengalir dengan baik. Suara lirih para wanita yang memohon, wajah Anis yang terbayang, semua itu menahan kakinya agar tidak hanya pergi begitu saja. Bagaimana ia bisa kembali ke mobil sambil meninggalkan mereka di balik pintu itu? Bagaimana ia bisa menghadapi Anis, seandainya Anis ditemukan, sementara ia membiarkan wanita-wanita lain tetap disiksa? Tidak. Meskipun tubuhnya gemetar, ia tahu ia tidak bisa begitu saja melarikan diri. Ia harus membebaskan mereka. Ia harus menemukan Anis. Dan ia harus melakukan semuanya tanpa tertangkap. Dengan perasaan itu, Ayak kembali menatap bangunan reot yang menjadi tempat penyekapan. Lampu kuning redup yang menggantung di tengah ruangan berayun pelan, menebar cahaya yang tidak tenang, seperti sedang berusaha memberi peringatan agar ia kembali. Namun tekad Ayak sudah lebih kuat sekarang. Ia menghela napas panjang dan mulai bergerak, mengamati seluruh area untuk mencari alat atau celah yang bisa membantunya membuka gembok besar itu. Di sudut ruangan, ia menemukan meja kecil dengan beberapa alat, palu, obeng, paku besar,
dan beberapa peralatan lain yang tampak digunakan untuk merusak atau memperbaiki struktur bangunan. Gembok itu jelas terlalu besar untuk dihancurkan langsung, tetapi mungkin ada cara lain. Ayak menyinari gembok tersebut. Ia melihat lubang kecil di bagian bawah, tempat kunci diselipkan. Kalau bisa dibuka dari dalam, harusnya bisa dibuka dari luar juga, gumamnya pelan, mencoba memahami mekanismenya. Ia mengambil obeng panjang dan tipis, lalu mulai memasukkannya dengan perlahan ke dalam lubang kunci. Tangannya gemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena takut suara kecil apapun akan menarik perhatian penjaga. Ia tidak tahu sampai kapan penjaga tadi akan kembali. Setiap detik adalah pertaruhan hidup. "Bu, cepatlah!" Suara wanita dari dalam terdengar lirih. "SSSST." Ayak menempelkan jari ke bibir meski mereka tak bisa melihatnya. "Tenang, saya lagi coba buka." Ia memutar obeng perlahan. Suara logam klik kecil terdengar, membuat Ayak tegang setengah mati, takut terdengar oleh penjaga di luar. Namun tidak ada suara langkah mendekat. Ia melanjutkan dengan hati-hati. Gembok itu sangat keras kepala, sepertinya dirancang agar tidak bisa dibuka sembarangan. Ayak sudah memutar arah kanan-kiri, menarik dan mendorong, tetapi gembok itu hanya bergerak sedikit sekali. Ia mengganti posisi, mencoba memasukkan benda lain, paku panjang. Ia memutarnya lagi. Klik. Ayak berhenti. Itu bukan klik yang besar, tapi jelas ada perubahan di dalam mekanisme gembok. "Kamu bisa, Ayak, kamu bisa," katanya pada dirinya sendiri, mencoba memompa keberanian. Ia mendorong paku itu sedikit lebih dalam. Klik, kerak. Gembok itu terjatuh dengan suara kecil. Ayak langsung meraihnya sebelum menyentuh tanah, menahan agar tidak menimbulkan suara. Ia menutup mulutnya, menahan isak lega yang hampir pecah. Perlahan, ia membuka pintu kayu itu. Dari dalam, 6 wanita tampak menjauh karena silau senter. Mata mereka cekung dan kulitnya pucat. Ada yang masih remaja, ada yang tampak sudah berkeluarga. Semuanya tampak sangat lemah, kurus, dan ketakutan. "Ya Tuhan, kalian," Ayak tak sanggup melanjutkan. Wanita yang pertama tadi bicara memegang tangan Ayak. Tangannya dingin seperti batu. "Tolong, bawa kami keluar dari sini." Ayak mengangguk. "Saya akan bantu. Tapi kita harus tenang, dan harus jalan perlahan. Penjaga bisa datang kapan saja." Wanita itu mengangguk, meski matanya bergetar ketakutan. Ayak memeriksa kaki mereka. Sebagian dari mereka diikat rantai ke dinding selama berjam-jam sebelumnya, sehingga ketika ia membuka pintu, bergerak pun menjadi hal sulit. Mereka berjalan terpincang-pincang, menggunakan dinding untuk menopang tubuh. Ayak membantu satu persatu keluar dari ruangan itu dan membimbing mereka menuju sudut ruangan yang lebih gelap, agar tidak terlihat dari pintu utama. Ketika Ayak memimpin langkah keluar dari tempat penyekapan, tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari ruangan sebelah. "Ayak, tolong!" Ayak membeku seketika. Itu bukan suara asing. Itu bukan suara wanita lain. Itu suara yang ia kenal lebih baik dari apapun. "Anis," bisiknya. Tubuhnya gemetar hebat. Para wanita di depannya saling menatap, ada yang tampak panik, ada yang tampak bersimpati. Salah satu wanita memegang lengan Ayak dan berbisik, "Kalau dia temanmu, mungkin mereka menaruhnya di ruangan khusus, di tempat yang lebih dalam." Ayak menggigit bibirnya. Ia ingin berlari ke arah suara itu saat itu juga, namun ia juga tahu 6 wanita di belakangnya bergantung sepenuhnya padanya. Mereka tidak bisa ia tinggalkan begitu saja. Ia harus menyelamatkan mereka, setidaknya membawa mereka keluar dari area itu dulu, baru mencari Anis. Namun suara itu terdengar lagi. "Ayak, sakit, tolong." Ayak menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Itu jelas suara Anis. Bukan hanya mirip. Itu benar-benar suara Anis, lemah, memohon, dan penuh rasa sakit. "Ya Allah, aku harus ke sana," Ayak berbisik. "Tidak sekarang," sahut wanita berusia paling tua yang tampak paling sadar. "Kalau penjaga kembali dan menemukan kita keluar, kita semua mati. Kita harus pergi dulu." Ayak memejamkan mata, menggenggam kain bajunya kuat-kuat. Setiap detik ia menunda berarti Anis mungkin sedang disiksa atau terluka parah. Namun jika ia gegabah, ia bisa ditangkap, dan semua ini akan sia-sia. Ia menarik napas dalam-dalam. "Kita keluar dulu. Setelah itu, aku balik lagi untuk Anis." Wanita-wanita itu mengangguk, meski tampak cemas.
Mereka mengikuti Ayak yang berjalan memimpin, mencari rute paling aman. Ia menghindari lorong yang baru saja dilewati penjaga tadi, memilih jalan lain yang lebih sempit namun lebih gelap. Senter ia padamkan, hanya menggunakan cahaya redup dari lampu-lampu tua di dinding untuk melihat. Setiap langkah adalah ancaman. Setiap suara adalah potensi bahaya. Di tengah perjalanan, salah satu wanita tersandung dan menahan jeritan kecil. Ayak langsung meraih bahunya, menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Pelan-pelan, kita hampir sampai, bisik Ayak. Namun baru beberapa langkah lagi, terdengar suara langkah kaki cepat dari arah pintu besar yang mengarah ke permukaan. Ayak langsung panik. Bersembunyi, bisiknya cepat. Mereka masuk ke balik sebuah dinding kayu besar yang runtuh separuhnya. Nafas mereka tersengal, dan beberapa wanita menutup mulut mereka dengan tangan untuk menahan isak. Ayak memeluk wanita termuda di antara mereka, mencoba meredam gemetarnya. Dua pria masuk ke ruangan, sama seperti dua penjaga sebelumnya. Senter mereka bergerak-gerak, menerangi setiap sudut ruangan. Ketika cahaya itu hampir mencapai tempat persembunyian Ayak, ia menahan napas begitu lama hingga dadanya terasa seperti terbakar. Sial, pintu tahanan terbuka, kata salah satu penjaga dengan nada curiga. Ayak menundukkan kepalanya, menahan diri agar tidak bergerak sedikit pun. Pasti tikus-tikus itu coba kabur lagi, sahut penjaga kedua. Gemboknya rusak. Siapa yang buka ini? Ayak merasakan lututnya semakin gemetar. Penjaga itu memeriksa lebih dekat. Cahaya senter mereka berputar-putar, hanya beberapa sentimeter dari titik persembunyian. Cari mereka, teriak penjaga pertama. Kedua pria itu berlari keluar ruangan, langkah mereka cepat dan kasar. Suara mereka menggema di lorong-lorong panjang. Ayak langsung berdiri, meski tubuhnya lemas. Sekarang, kita harus sekarang. Mereka bergerak cepat menuju lorong sempit kembali ke pintu kayu tersembunyi yang ia temukan sebelumnya. Semua bergerak terpincang namun penuh tekad. Ketika mereka mencapai pintu tersebut, Ayak mendorongnya pelan dan mengintip keluar. Hutan terlihat gelap, namun sepi. Tidak ada penjaga. Maju, bisik Ayak. Satu persatu mereka keluar, melangkah ke tanah lembab dan dingin. Udara luar terasa lebih segar, namun ketakutan masih sama besarnya. Saat semua wanita berhasil keluar, Ayak menutup pintu itu perlahan. Ia hampir ingin runtuh menangis, tetapi suara Anis yang memanggil di dalam sana masih menempel di kepalanya. Ia memandang ke enam wanita itu. Kalian pergi ke arah sana, tunjuknya pada jalur yang lebih terbuka. Itu jalan yang sama saat saya masuk. Kalian harus terus jalan sampai ketemu jalan besar. Wanita tertua menggenggam tangan Ayak. Kamu ikut. Ayak menggeleng. Tidak, aku harus ambil Anis. Wanita itu tampak ingin protes, namun Ayak tersenyum kecil. Aku nggak akan tinggalkan dia. Seperti aku nggak tinggalkan kalian. Wanita itu meneteskan air mata. Hati-hati. Ayak menunggu sampai mereka semua mulai berjalan, lalu menoleh kembali ke pintu yang barusan ia tutup. Gelap. Sunyi. Namun di baliknya, ia tahu Anis berada di sana. Menunggu. Aku datang, Nis, bisiknya dengan tekad penuh. Lalu ia kembali masuk ke kegelapan itu. Suara lantai kayu reot yang berderit masih terasa bergetar di telapak kaki Ayak, seolah-olah gema dari kecemasan para wanita yang baru saja ia bebaskan masih tertinggal di udara. Ia tetap memegang lengan salah satu wanita yang paling lemah, memastikan mereka tidak terpisah. Dan dari ruang belakang bangunan itu, yang gelap, lembab, dan penuh bau besi yang menusuk, suara-suara langkah tergesa mulai terdengar, semakin lama semakin mendekat, membuat jantung Ayak berdetak liar. Ia tahu satu hal, mereka tidak punya waktu. Ayo, ayo cepat. Jangan berhenti, bisiknya, dan kalimat pertama dari bab sebelumnya seperti terus terpantul dalam pikirannya. Kita harus keluar dari tempat ini sekarang juga. Angin malam menyergap wajah mereka ketika Ayak berhasil membuka pintu kayu sempit itu. Udara hutan terasa lebih dingin dari sebelumnya, berbeda jauh dari pengapnya ruang penyekapan. Gelapnya hutan seperti mulut raksasa yang siap menelan siapa saja yang mencoba keluar. Akar-akar menonjol, tanah yang tak rata, serta bayangan pepohonan tinggi membuat pandangan kabur. Namun Ayak tidak punya pilihan selain memimpin mereka masuk ke kegelapan itu. Suara-suara di belakang semakin bising, para penculik itu telah menyadari bahwa para wanita itu tidak lagi berada di tempatnya. Cepat! Mereka kabur. Tangkap semua. Teriakan kasar itu memecah kesunyian. Para wanita tersentak, beberapa hampir jatuh karena ketakutan.
Ayak menghentikan mereka sejenak, menunduk dan mengintip dari balik rimbunan semak. Cahaya senter berkelebat-kelebat, membuat bayangan pepohonan bergerak seperti makhluk hidup. "Ikuti aku. Jangan bersuara," ucap Ayak nyaris tanpa suara. Mereka berjalan menunduk, merayap di antara semak belukar yang menusuk kulit. Nafas para wanita tak beraturan, sebagian menahan tangis, sebagian menahan rasa sakit dari luka-luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Namun Ayak tetap memaksa mereka bergerak. Setiap detik berhenti berarti memberi kesempatan bagi para penculik untuk menyusul. Kilatan cahaya senter tiba-tiba mendekat dari arah kiri. Ayak refleks menahan napas dan menarik para wanita itu masuk ke balik batang pohon besar yang gelapnya bagai liang kubur. Beberapa detik terasa seperti menit panjang. Dalam jarak hanya 3 meter, salah satu pria bersenjata berjalan sambil memaki, menyeret sesuatu yang terdengar seperti tongkat besi. "Kalau mereka ketemu sama bos, habis kita," gumam pria itu. Suaranya gemetar. Ayak menahan tubuhnya agar tidak bergetar. Ketika cahaya senter menjauh, ia mengisyaratkan agar para wanita melanjutkan perjalanan. Dahan-dahan patah terdengar dari belakang mereka, tanda para pengejar semakin banyak. Langkah kaki berlari, suara ranting diinjak, dan panggilan-panggilan panik mulai membentuk simfoni menakutkan yang menggema di seluruh hutan. Ayak memeluk dirinya sebentar, berusaha menenangkan napas. Kemudian ia mendengar sesuatu. Suara lirih, halus, hampir tertelan oleh angin hutan, namun cukup jelas bagi telinganya. "Ayak!" Ia berhenti seketika. Tubuhnya seperti disambar listrik kecil. Itu suara Anis. Tanpa pikir panjang, Ayak bergerak mengikuti arah suara tersebut. Para wanita berusaha mengejar langkahnya yang tiba-tiba cepat. Mereka melewati semak tinggi, memanjat sedikit gundukan tanah, dan di balik pohon tumbang besar, Ayak menemukannya. Anis. Terikat di bagian kaki, tubuhnya lemah, wajahnya pucat dengan rambut yang berantakan menutupi sebagian pipinya. Mulutnya setengah terbuka, mencoba mengucap nama Ayak lagi namun hanya udara yang keluar. Mata Anis basah, dan ketika melihat Ayak, ia tampak seperti menemukan hidup kembali. "Ya Allah, Anis!" Ayak menjatuhkan diri, memeluk sahabatnya erat tanpa peduli tanah becek yang mengotori bajunya. Wanita-wanita yang lain berdiri di sekitar mereka, sebagian menangis melihat kondisi Anis. Namun momen itu tidak berlangsung lama. Suara tembakan meletus. Ayak terpaku. Para wanita menjerit. Suara peluru menembus batang pohon di belakang mereka, membuat serpihan kayu berhamburan. Para penculik telah menemukan jejak mereka. "Kalian lari. Sekarang!" Ayak berteriak, kali ini tidak bisa menahan volume suaranya karena panik. Ia mengangkat tubuh Anis, meski hampir kehilangan keseimbangan. Anis terlalu lemah untuk berjalan sendiri, tetapi Ayak tidak peduli. Adrenalin yang memuncak membuat tubuhnya memiliki kekuatan lebih dari biasanya. Para wanita bergerak mengikuti Ayak, berlari terseok-seok dalam kegelapan yang nyaris pekat. Tembakan lain meletus, kali ini hampir mengenai salah satu wanita di belakang. Mereka berteriak, namun tetap berlari. Hutan seperti berubah menjadi labirin tanpa ujung. Semua pohon tampak sama, semua jalan terasa buntu. "Kita harus cari jalan keluar, harus ke arah jalan raya," ujar salah satu wanita yang masih cukup kuat. "Arah mana? Kita bahkan tidak tahu kita ada di bagian hutan yang mana," jawab wanita lain sambil menangis. Ayak melihat ke segala arah, napasnya memburu. Dalam chaos itu, ia harus memilih. Bersembunyi di balik kegelapan hutan, atau berlari mati-matian menuju jalan raya yang mungkin masih jauh. Dari kejauhan, terdengar suara mesin kendaraan. Apakah itu mobil para penculik, atau orang lain? Ayak menatap Anis, menggenggam tangan sahabatnya erat. "Kita harus memutuskan sekarang," ujarnya dengan suara bergetar. "Apapun risikonya." Pilihan itu harus dibuat dalam hitungan detik, dan ketika suara langkah para pengejar semakin dekat, Ayak tahu bahwa tidak ada lagi waktu untuk ragu. Dengan tangan yang masih menggenggam Anis erat, ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian yang sejak tadi bertahan hanya karena rasa takut dan tekad untuk tetap hidup. Dan di saat kalimat terakhir dari bab sebelumnya masih menggantung dalam pikirannya, apapun risikonya, Ayak akhirnya mengambil keputusan yang mengubah segalanya. "Kita lari ke arah suara kendaraan itu," bisiknya tegas. "Kalau itu mobil mereka, kita bersembunyi. Kalau bukan, itu kesempatan kita." Tanpa menunggu jawaban, ia mulai berlari, menyeret Anis yang masih lemah namun memaksa kakinya bergerak. Para wanita yang lain mengikuti dari belakang, meski tubuh mereka lelah, luka-luka lama masih nyeri,
dan napas mereka terengah-engah. Hutan yang semalam terasa seperti neraka kini mulai menunjukkan sedikit perubahan. Kelamnya mulai menipis. Langit di timur berubah menjadi biru pucat, lalu perlahan disapu warna jingga muda. Fajar mulai menyingsing, memberi mereka secercah harapan yang sejak tadi terasa mustahil. Namun para pengejar tidak menyerah. Suara mereka terdengar semakin dekat. Cepat, aku lihat mereka ke arah sana. Tembak saja kalau perlu. Peluru kembali meletus, menembus udara dingin pagi itu. Salah satu wanita hampir terjatuh karena syok, namun Ayak cepat mendorongnya untuk tetap berlari. Jangan berhenti. Sedikit lagi, serunya. Meski napasnya sendiri hampir habis. Tanah mulai berubah dari tanah hutan yang lembab menjadi rumputan yang lebih pendek. Pohon-pohon mulai merenggang. Mereka sudah hampir sampai ke tepi hutan. Udara pagi terasa lebih segar, dan cahaya fajar akhirnya menembus kanopi pepohonan, memantulkan sinar di daun-daun yang basah oleh embun. Lihat, salah satu wanita menunjuk ke depan. Di kejauhan, tampak jalan aspal yang membentang lurus, masih sepi, tetapi nyata. Garis tipis antara kehidupan dan kematian itu kini hanya beberapa puluh meter dari mereka. Ayak hampir menangis lega. Namun ketika mereka mendekat, suara mesin yang mereka dengar semakin jelas. Dan bukan suara mesin besar seperti truk, melainkan lebih kecil, lebih kasar, dan sangat familiar. Mereka ikut lewat jalan itu, gumam Anis lirih. Suaranya hampir hilang. Ayak menoleh dan melihatnya. Sebuah mobil hitam, melaju pelan di sepanjang jalan. Lampunya menyisir sisi hutan seperti sedang mencari sesuatu. Panika merambat cepat di dada para wanita. Mereka spontan berhenti di balik pohon-pohon terakhir, tak berani melangkah ke tempat terbuka. Tidak Aak, kalau itu mobil mereka, kita akan ketahuan, bisik salah satu wanita sambil menutup mulutnya, menahan isak. Ayak merapatkan tubuh Anis ke dadanya, memeluknya seolah-olah pelukan itu bisa melindunginya dari dunia yang tiba-tiba menjadi terlalu kejam. Ia mengintip dari balik pepohonan, mencoba menilai situasi. Mobil itu berhenti tepat di dekat tempat mereka berdiri. Pintu samping terbuka. Seorang pria turun, membawa senjata. Kita tahu kalian di sini, teriaknya, suaranya menggema di sepanjang jalan. Keluar sekarang sebelum kami membakar seluruh hutan. Ayak merasa seluruh tubuhnya bergetar. Mereka sudah sedekat ini dengan kebebasan, namun bahaya justru menghadang di depan pintu. Di saat semua wanita mulai kehilangan harapan, suara lain muncul dari kejauhan, dalam bentuk deru mesin besar yang mendekat cepat dari arah berlawanan. Sebuah truk besar melaju di jalan raya. Ayak mengambil keputusan yang bagi kebanyakan orang akan dianggap nekat. Sekarang, ke jalan. Lari, teriaknya dengan seluruh tenaga yang tersisa. Tanpa menunggu reaksi, ia berlari keluar dari balik pepohonan, menyeret Anis bersamanya. Para wanita lain mengikuti. Meski takut, pria bersenjata itu terkejut melihat mereka dan langsung mengangkat senjatanya. Tangkap mereka. Namun tepat saat pria itu hendak menembak, Ayak berteriak sekuat tenaga ke arah truk yang lewat. Tolong, berhenti. Sopir truk yang terkejut langsung menginjak rem keras. Ban truk berdecit panjang, dan suara itu membuat pria bersenjata ragu sejenak. Beberapa detik yang sangat berharga. Ayak memanfaatkan kesempatan itu. Ia menubruk Anis ke arah depan, melindunginya dari kemungkinan tembakan. Para wanita lain berlari menuju sisi truk, memukuli pintunya, memohon-mohon agar sopir membuka. Pria bersenjata itu akhirnya menembakkan pelurunya. Dor! Peluru melesat, hampir mengenai bahu Ayak, hanya terpisah beberapa sentimeter. Ayak menunduk, menyeret Anis lebih cepat. Dor! Dor! Dua tembakan berikutnya terdengar, namun tepat pada saat itu sopir truk, seorang pria tua berambut abu-abu, keluar sambil membawa linggis. Apa yang kalian lakukan? Pergilah, teriaknya kepada para penculik. Tembakan hampir diarahkan padanya, namun dari arah belakang tiba-tiba suara sirene meraung, menembus udara pagi yang dingin. Polisi datang. Sebuah mobil patroli melaju cepat, diikuti dua kendaraan lain. Para penculik yang panik langsung berlari kembali ke hutan, meninggalkan mobil mereka. Polisi melompat keluar dengan senjata terangkat, mengejar mereka dan menyisir bagian hutan yang gelap. Ayak terduduk di aspal, tubuhnya gemetar hebat. Anis memeluknya dengan sisa tenaga yang ia punya. Para wanita lain menangis histeris, tidak percaya bahwa mereka benar-benar berhasil bertahan sampai sejauh ini. Cahaya fajar sudah tampak jelas, menyinari mereka dengan kehangatan yang terasa seperti berkah. Belasan petugas polisi menghampiri mereka, memberikan selimut, air mineral,
dan pertolongan pertama. Beberapa wanita langsung dibawa ke ambulans. Ayak masih memeluk Anis, tidak ingin melepaskan. "Kalian sudah aman sekarang," ujar seorang polisi dengan suara lembut. Ayak mengangguk pelan. Air matanya mengalir tanpa bisa ia hentikan. Beberapa hari kemudian, di ruang rawat inap yang bersih dan terang, Ayak dan Anis duduk berdampingan. Tubuh mereka masih memar, namun tatapan mereka penuh syukur. Para wanita lain juga selamat. Polisi berhasil menangkap sebagian para penculik, sisanya masih dalam pengejaran. Persahabatan Ayak dan Anis berubah. Tidak lagi sekadar kedekatan dua janda kaya yang saling mendukung dalam bisnis dan kehidupan. Kini, hubungan mereka ditempa oleh ketakutan, perjuangan, dan keberanian yang tidak pernah mereka sangka mereka miliki. "Hidup kita tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu," ujar Anis pelan. Ayak tersenyum, menggenggam tangan sahabatnya. "Tapi kita masih hidup. Dan kita selamat, bersama." Di luar jendela, matahari pagi bersinar hangat. Fajar baru telah datang, dan bagi Ayak, Anis, serta wanita-wanita yang ia selamatkan, itulah kebebasan yang sesungguhnya.